wabarakatuh. Salam untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Prihatina Hikmasari. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 8 Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Baik kawan-kawan sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan praktik baik atau best practice yang telah saya lakukan dengan metode STAR, meliputi situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Terbelakang masalah dari praktik pembelajaran ini diantaranya adalah peserta didik tidak ada inisiatif untuk belajar, kurangnya semangat dalam belajar, kemudian peserta didik tidak mengetahui kebutuhan belajarnya, kurangnya keaktifan belajar peserta didik seperti bertanya, berdiskusi, dan menanggapi hasil presentasi, tidak adanya hasrat atau keinginan untuk belajar, dan pembelajaran kurang kondusif. Dari beberapa poin di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta didik mempunyai motivasi belajar yang rendah. Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena tidak hanya saya yang mengalami masalah tentang rendahnya motivasi belajar peserta didik, tetapi juga rekan guru yang lain. Sehingga pada praktik ini diharapkan selain dapat memotivasi saya untuk selalu mengembangkan diri, semoga juga dapat memberikan inspirasi dan referensi bagi rekan guru yang lain. Dari hasil kajian wawancara dan literatur yang menjadi tantangan kegiatan praktik pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya motivasi belajar peserta didik. Kemudian, peserta didik cenderung pasif dalam pembelajaran. LKPD yang kurang memfasilitasi peserta didik berdiskusi aktif dalam penyelesaian masalah, yaitu LKPD yang belum membiasakan peserta didik dalam memahami masalah, merencanakan penyelesaian, dan memberikan solusi penyelesaian sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang diharapkan. Kemudian, kurangnya pemahaman peserta didik dalam memahami masalah kontekstual. Media pembelajaran yang kurang menarik untuk memotivasi peserta didik dalam belajar. Dan model pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Tantangan tersebut melibatkan guru dari sisi kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional. Sedangkan dari sisi peserta didik adalah meningkatkan motivasi belajar. Hal tersebut membuat kurangnya motivasi belajar peserta didik sehingga mempengaruhi rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika. Sehingga saya sebagai guru harus menemukan alternatif solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi yang saya lakukan sebagai guru yaitu merancang sebuah perangkat pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan ketantangan yang saya hadapi. Untuk mengatasi situasi dan tantangan tersebut, saya melaksanakan refleksi diri dan kolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya dengan guru atau rekan sejawat, yang kedua dengan peserta didik, yang ketiga dengan pihak sekolah, dan yang keempat dengan wali murid atau orang tua. Aksi pembelajaran yang saya lakukan adalah menggunakan model problem listening, di mana anak-anak berkelompok dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang telah diberikan oleh guru, yaitu menggunakan media pembelajaran media permainan congklak untuk mendapatkan data. Peserta didik dibantu menggunakan LKPD Problem Solving Polya untuk menentukan nilai MEAN atau nilai rata-rata pada materi statistika. Langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi adalah: yang pertama, pemilihan media pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan media pembelajaran yaitu berupa permainan congklak atau dakon, agar pembelajaran lebih menyenangkan dan menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, dan motivasi peserta didik untuk bersaing secara sehat. Penggunaan media permainan congklak sangat cocok digunakan untuk membantu peserta didik dalam memahami hal-hal yang dianggap abstrak, tetapi dapat disajikan dalam bentuk permainan untuk memberikan kebebasan dalam mengkonstruk pemikiran dan temuan selama melakukan aktivitas belajar.
Permainan congklak memiliki banyak manfaat dalam mengasah kecerdasan peserta didik. Penggunaan media congklak bisa menarik minat peserta didik dan dapat memotivasi peserta didik dalam memberdayakan kembali permainan tradisional yang saat ini sudah tidak dikenal oleh peserta didik. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik dan materi pembelajaran. Strategi yang dilakukan oleh guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah model problem-based learning. Upaya menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan guna meningkatkan antusiasme dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan melibatkan games dalam model problem-based learning. Pembelajaran dengan games efektif dalam menarik perhatian peserta didik dan berkontribusi untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar matematika. Pemilihan yang ketiga adalah tentang pemilihan LKPD, di mana LKPD belum membiasakan peserta didik untuk memahami masalah, merencanakan penyelesaian, dan memberikan solusi penyelesaian sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang diharapkan. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan LKPD yaitu berupa LKPD Problem Solving Polya, yang memfasilitasi peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dapat diharapkan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Refleksi hasil dan dampak yang telah saya lakukan dalam melaksanakan aksi nyata ini adalah menggunakan pendekatan saintifik dan model problem reasoning, menggunakan media permainan congklak dan LKPD Problem Solving Polya adalah dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, yaitu sebesar 84% dari peserta didik yang mengikuti penilaian. Hasil ini didapatkan dari penilaian pengetahuan peserta didik, angkat motivasi belajar, observasi, dan metode wawancara. Untuk peserta didik yang melebihi KKM, yaitu mendapatkan 100, guru memberikan reward atau penghargaan kepada peserta didik tersebut. Kemudian untuk peserta didik yang melampaui nilai KKM dapat memperbaiki nilainya dengan cara membaca modul yang telah diberikan oleh guru. Dan kemudian untuk peserta didik yang belum mencapai nilai KKM atau di bawah KKM dapat melaksanakan perbaikan pembelajarannya melalui bagian soal dari guru. Selama menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Malang, saya mendapatkan banyak pelajaran. Di antaranya, pembelajaran yang inovatif, media pembelajaran yang menarik, sehingga anak-anak menjadi meningkat motivasi belajarnya, kemudian kemandirian belajarnya, serta keaktifannya dalam belajar. Sehingga hal itu mempengaruhi hasil belajar mereka di kelas. Terima kasih Universitas Negeri Malang yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar dan menambah wawasan dalam dunia pendidikan. Salam Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.